Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun banyaknya lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan pula, kita sampaikan kepada qaidul muslimin, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pula kepada para istri beliau, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai juga kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu yang ingin kita lakukan, karena memang sudah menjadi tugas kita di dunia ini, adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya banyaknya, tentu saja kualitasnya juga. Kita mungkin dan semoga sudah menjadi orang-orang yang taat melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah tidak tertinggal sholat 5 waktunya, sudah dijalankan. Namun terkadang ada yang menjadi problem di dalam diri kita ketika melaksanakan ibadah, wabil khususnya sholat. Terkadang atau bahkan sering kita menunaikan salat, tapi kita merasa bahwa hati kita kosong atau hambar, tidak ada kenikmatan ketika melaksanakan ibadah yang lainnya ataupun salat. Silahkan kita bercermin pada diri kita, benarkah seperti itu saat ini? Yang akhirnya berdampak pada ketika kita tidak merasakan apa-apa, hambar, tidak ada kenikmatan, kosong. Dampaknya akhirnya malas-malasan dalam melaksanakan sebuah ibadah tentunya. Kalau sudah malas atau futur hinggap di diri kita, akhirnya ibadah yang wajib hanya dianggap sebagai penggugur dosa saja. Daripada berdosa besar, saya harus sholat 5 waktu. Itu yang mau dia gugurkan. Bukan menjadikan ibadah itu sebagai kenikmatan yang dia tunggu untuk dijalankan. Dan banyak sekali sebab yang bisa menjadikan itu hambar dalam ibadah kita. Di antaranya, intinya banyak faktor ya. Tapi inti atau poin kenapa hati kita atau ibadah kita terasa hambar, kosong, tidak dihadirkannya hati ketika beribadah. Hati tidak diikut sertakan saat itu. Dalam beribadah,
jasad kita beribadah, tapi hati kita harus ikut beribadah. Karena ibadah adalah makanannya ruh kita. Sama seperti jasad membutuhkan makanan, ya, ruh kita agar selalu semangat itu butuh makanan, yaitu ibadah. Tapi kalau ibadahnya tidak dibarengi dengan hadirnya hati ketika beribadah, maka seperti makanan yang tidak ada rasanya. Kita sulit menghadirkan hati ketika beribadah, di antara sebabnya karena dunia masih menempel pada diri kita. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini dhaif tapi banyak hadis sahih penguat hadis ini. Man asbaha, ini di antara tanda-tanda ya. Man asbaha, siapa yang baru bangun di pagi-pagi, di pagi hari, wa akbaru hammihi ad-dunya, dan ketika bangun yang diingat langsung dunia, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa saat itu, hari ini, yang kita pikirkan hanya dunia. Ketika dunia yang kita pikirkan di hari itu, maka hati akan sulit untuk hadir ketika beribadah. Dan yang menjadi kesulitan juga, dan ini akan menjadi kesulitan banyak orang, dia sudah merasa mau menghadirkan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mempersiapkan diri datang untuk salat misalkan, dia sudah mulai dengan tenang itu salatnya, sudah berusaha menghadirkan hatinya, namun ternyata ada penghambat lain. Dia sudah mulai salat, diawali dengan sesuatu yang khusyuk, Allahu Akbar, namun ternyata ketika dia mulai salatnya, ketika salat kita ini sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ketika dia memulai salatnya, ternyata dia tidak memahami sama sekali apa yang dia ucapkan. Baru kita mulai doa iftitah saja, ini sunnah bukan wajib. Baru iftitah yang sunnah, tidak dia pahami isinya apa yang dia ucapkan. Padahal iftitah isinya doa untuk dijauhkan dari dosa. Bagi yang membaca Allahumma ba'id baini, contohnya, baru kita baca itu, apa artinya Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosaku. Dijauhkan sebagaimana penjauhannya bainal masyriqi wal maghrib. Jauhnya ya Allah bagaikan timur dan barat. Indah sekali isinya. Tapi apakah kita tahu itu ketika sholat? Ingat, saat kita sholat, isinya semua adalah doa. Dan doa itu ada dua. Du'aul mas'alah, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat kita, apapun keperluan kita, itu namanya du'aul mas'alah, doa meminta hajat kita. Ada du'aul ibadah yang isinya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berdoa menyebut asma'ullah, ya hayyum, ya qayyum, itu doa, tapi doa pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di dalam sholat kita isinya semuanya doa dari awal sampai akhir. Namun bagaimana kira-kira kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pahami isinya tapi kita meminta, bagaimana itu bisa terkonek dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sudah jelas-jelas di dalam hadis qudsi bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya jikalau kita membaca surah Al-Fatihah, betul-betul komunikasi yang sedang berlangsung. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwa ketika seorang hamba, hadis sahih ya, ketika seorang hamba mengucapkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah menjawab itu. Apa yang Allah katakan? Hamanadi abdi, hambaku sedang memuji dan bersyukur kepadaku. Kemudian dilanjutkan ke ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita mengucapkan itu, Allah langsung membalas, Athna alayya abdi, hambaku memujiku. Karena isinya memang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, Maliki yaumiddin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Majjadani abdi. Saat ini hambaku sedang mengagungkanku, memuliakanku. Kemudian kita lanjutkan lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Saat kita mengucapkan itu, setelah itu Allah langsung membalas, Hadza baini wa baina abdi. Perkataan hambaku tadi bahwa dia hanya beribadah kepadaku dan hanya meminta tolong kepadaku, itu hanya antara aku dan dia saja. Apakah dia betul-betul serius mengucapkannya atau tidak? Kalau kita memahami itu, tidak mungkin di dalam sholat kita tidak hadir itu hati. Dan setelah Allah menjawab itu, Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apapun yang dia minta. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Persis setelah kita melantunkan ayat tadi. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apapun yang dia minta, apa setelah itu yang kita baca? Ini untuk kepentingan hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mungkin kita akan bertanya ketika kita salat, rajin melaksanakan salat 5 waktu, bukankah saat itu kita sudah mendapatkan hidayah? Untuk apa kita meminta lagi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus? Kita sudah berada di jalan yang lurus dan benar. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa ihdina berarti ya Allah kokohkanlah, tsabbitna, jadikan kami istiqamah dalam kami beribadah, agar tetap di jalan itu. Bal zidna ya Rabb, bahkan tambahkan kepada kami. Jangan kita pikir kita rajin ibadah dan lain sebagainya, itu kita bisa lepas dari yang namanya tipu daya syaitan. Ingat bahwa setiap Jumat banyak dari para khatib melantunkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat kita diperingati, jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Diperingatkan kita. Kenapa? Karena di akhir hayat kita syaitan akan betul-betul datang menggoda. Inilah momen paling kritis di dalam hidup kita. Pembesar namanya syaitan yang datang untuk menggoda kita di akhir hayat. Momen ketika malaikat sakratul maut menarik ruh kita, syaitan datang menggoda. Jangankan kita, ya, ulama sekaliber atau selevel Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau berada dalam fase sakratul maut, syaitan datang mendatangi. Syaitan ini sadar, tidak mungkin saya bisa mengajak Imam Ahmad kepada kekufuran. Akhirnya syaitan menggunakan cara yang lembut. Apa yang syaitan katakan kepada Imam Ahmad? Wahai Imam Ahmad, engkau adalah manusia terbaik di zamanmu.
orang yang paling banyak ilmunya di zaman ini, orang yang paling baik ibadahnya di zaman ini. Ketika Imam Ahmad mengiyakan apa yang disampaikan oleh syaitan, maka Imam Ahmad akan hilanglah seluruh amalannya ketika dia hidup di dunia dulu. Kenapa? Sombong, ujub terhadap amalan yang pernah dia lakukan. Lihat betapa lihainya syaitan di akhir hayat kita. Tapi Imam Ahmad orang yang berilmu. Apa yang dia katakan? Tidak, aku adalah orang yang paling buruk di zamanku, paling sedikit ibadahnya, paling sedikit ilmunya. Betapa tawadhu'nya beliau. Akhirnya syaitan tidak mampu menarik beliau, atau paling tidak menghabiskan pahala beliau ketika di dunia. Di riwayat lain disebutkan, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi setidaknya menginformasikan kepada kita bahwa syaitan akan punya 1001 cara untuk menggoda kita di akhir hayat sebelum meninggal. Di dalam riwayatnya disebutkan bahwa ketika kita berada di fase sakaratul maut, syaitan akan datang berwujud orang tua kita. Entah orang tua kita sudah meninggal atau tidak, akan datang berwujud itu. Kalau sudah meninggal, syaitan akan mengatakan, wahai anakku, saya orang tuamu jauh-jauh datang dari alam barzakh untuk memperingatkan kepadamu bahwa saat ini saya sudah tenang di alam barzakh, tapi sebelum saya meninggal dulu, saya telah pindah keluar dari agama Islam. Bayangkan, syaitan sampai mengucapkan demikian. Kalau kau tidak pindah sekarang, kau akan kekal di neraka, akan diazab kubur seperti orang-orang lain. Dan saya sudah tenang membuktikan itu, maka pindahlah sekarang. Kalau saat itu kita tidak ada ilmu, ya, mungkin kita akan percaya ini orang tua saya datang memperingatkan, ruhnya yang datang memperingatkan saya. Dan akhirnya bisa jadi orang-orang yang tidak paham dengan itu akhirnya pindah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ke poin inti kita bahwa mari bersama-sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya mulai sedikit demi sedikit. Setidaknya mulai dari sholat, dan sedikit demi sedikit. Ayo kita pahami apa yang kita baca ketika sholat. Tidakkah kita mau betul-betul berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Baru kita bangkit dari ruku, misalkan Sami'allahu liman hamidah. Apakah kita tahu artinya? Hal yang sederhana. Tapi kalau kita memahami artinya dan memasukkan itu ke dalam hati kita, dan kita menjadikan itu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum berdoa yang di luar sholat 5 waktu saja, itu hidup kita sudah tenang karena sudah penuh dengan doa-doa yang baik. Silakan baca itu, bacaan sholat kita dari awal sampai akhir, lihat artinya, itu indah sekali. Belum lagi kalau kita kupas satu persatu, ya, baru Al-Fatihah saja itu kita kupas satu persatu, itu sudah cukup untuk membuat hati kita luluh. Baru di ayat pertama misalkan, walaupun khilaf ya antara di kalangan para ulama apakah Bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak, kita bukan mau membahas itu. Kita bahas misalkan, kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Baru kita membahas ini, itu sudah banyak sekali kandungannya. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kandungannya, kalau kita artikan pertama kali, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah sangat suka dipuji. Itulah kenapa di antara pahala-pahala yang besar berada pada zikir. Bahkan
Allah suka dipuji, kebalikannya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ada seorang rakyat biasa ini memuji seorang gubernur. Kemudian Miqdad Ibnul Aswad mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an nuhthiya fi wujuhil al-maddahina bit-turab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan pasir ke wajah orang yang suka memuji secara berlebihan. Walaupun ini tafsirannya banyak, ya. Ada yang mengatakan itu hanya tidak seperti itu betulan maksudnya. Itu hanya sesuatu yang hiperbola supaya kita betulan tidak melakukannya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan seperti itu teksnya memang. Sama halnya seperti di sebuah riwayat bahwa ketika bidadari meminum air ataupun susu, itu saking putihnya, saking bersihnya, itu kelihatan di lehernya minuman itu lewat. Tapi kalau secara logika kita, agak aneh kalau orang minum kelihatan di sini mengalir. Kan itu aneh. Justru tidak cantik dirasa kalau ada orang minum lewat di sini air kelihatan. Tapi itu adalah penggambaran yang melebihkan bahwa betul-betul cantik mereka. Kan seperti itu. Jadi di ayat pertama tadi Allah suka untuk dipuji, betul-betul suka. Dan jangan banyak memuji manusia. Sesuai hadis tadi. Kenapa? Manusia ini tempatnya ujub. Dipuji sedikit bangga diri, dipuji sedikit ria. Dan seterusnya. Dan tidak akan habis itu berjam-jam kalau kita bahas Al-Fatihah. Kalau kita buka tafsirnya secara terperinci, baru surah Al-Fatihah itu sudah ada 1 jilid, baru Al-Fatihah. Ya. Oleh karenanya kembali kami mengajak jamaah sekalian, ayo kita mulai dari sekarang. Sedikit demi sedikit, tidak apa-apa, mulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, pahami artinya ketika kita membaca. Jadi itu kita lakukan 17 kali dalam 1 hari, ya. Paling sedikit. Karena jumlah rakaat salat dalam satu hari 17. Sangat disayangkan berapa puluh tahun umur kita lewat, ketika kita salat kita tidak tahu artinya, akhirnya seperti tidak komunikasi sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat begitu saja. Kalau sudah Al-Fatihah silahkan pindah, karena komunikasi dengan Allah itu sangat penting. Bahkan para bapak yang punya anak, ajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Jangan sampai kesempatan itu dipakai orang lain untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Kenapa? Salatnya akan dipakai seumur hidupnya. Seumur hidup akan dipakai itu sama anak kita. Dan pahalanya ketika membaca surah Al-Fatihah akan lari ke kita kalau kita yang mengajarkannya. Silakan putarkan setiap hari, walaupun kita tidak mengajarkan secara langsung. Kalau dia dengar terus, itu akan hafal dengan sendiri. Dan sangat disayangkan kalau pahala itu diambil oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Jikalau banyak kekurangannya mohon dimaafkan, jikalau ada lebihnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.